Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sweet 16. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang anak perempuan yang bernama Yawang, yang saat itu sedang melihat temannya yang bernama Xiao Tian sedang dilatih fisiknya supaya menjadi kuat oleh ayahnya sendiri yang bernama Tang. Sejak kecil, Xiao Tian sudah dididik fisiknya karena ayahnya sendiri mau Xiao Tian nanti kalau sudah dewasa akan menjadi tentara militer sama seperti ayahnya. Yawang sering mengganggu Xiao Tian saat sedang berlatih. Rutinitas itu berjalan hingga mereka berdua sudah dewasa. Di sekolah, mereka berdua terlihat dekat satu sama lain, hingga di mana ada seorang wanita yang menyatakan cintanya kepada Xiao Tian. Justru, Yawang menyuruh dirinya untuk menolak wanita tersebut. Saat di rumah, Yawang dipinta ayahnya untuk menjadi guru les privat dan mengajar anak dari teman baik ayahnya tersebut. Lalu tibalah Yawang di kediaman seorang anak yang akan diajarinya les privat itu yang bernama Xiaomu. Faktanya, ibu Xiaomu ternyata sudah meninggal dan ayahnya tak tahan atas meninggalnya istri tercintanya, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Akhirnya, Xiaomu hidup seorang diri dengan perasaan sedih dan penuh depresi karena ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Yawang akhirnya mencoba membuat Xiaomu untuk sadar dan mengikhlaskan kematian orang tuanya. Sesaat, Yawang mencoba merebut pistol darinya, namun usahanya sia-sia karena Xiaomu bersikeras mempertahankan pistol peninggalan ayahnya tersebut. Xiaomu sendiri digambarkan sebagai seorang anak yang pendiam dan tak banyak bicara. Wajahnya selalu inosen dan tak pernah tersenyum kepada siapapun. Singkatnya, Yawang membawa Xiaomu bertemu dengan Xiao Tian yang saat itu sedang latihan menembak. Di saat itu, Yawang menyuruhnya untuk menembak. Betapa terkejutnya Xiao Tian karena melihat anak itu berhasil menembak tepat sasaran, yang dimana dirinya tadi mencoba menembak namun selalu tidak kena. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan anak yang membalaskan dendamnya kepada Xiao Tian karena sebelumnya Xiao Tian sudah menghajar mereka semua. Mereka berdua pun lari dari sana dan sengaja meninggalkan Xiaomu supaya ia tidak celaka. Di saat mereka terpojok, tiba-tiba datanglah Xiaomu sambil menodongkan pistol ke hadapan mereka. Awalnya, Xiaomu diejek karena pria di sana mengira Xiaomu mengancam dengan pistol mainan. Di saat Xiaomu menyebutkan detail dari pistol tersebut, barulah mereka sadar kalau pistol itu bukan mainan. Alhasil, di saat Xiaomu mau menembak, mereka ketakutan setengah mati. Rupanya, pistol itu tidak ada pelurunya, dan Xiaomu sengaja menakuti mereka. Akhirnya, ia pun dikejar oleh orang-orang di sana. Untung saja mereka berhasil selamat. Saat di rumah, Xiaomu terlihat sangat terpesona setelah melihat Yawang habis mandi. Namun, Yawang sendiri sudah menganggapnya seperti adiknya sendiri. Ia pun kerap mengajari Xiaomu belajar dan mengerjainya dengan mencoret-coret wajah Xiaomu. Hingga Xiaomu beranjak dewasa, Yawang masih mengerjainya. Namun Xiaomu hanya bersikap diam dan tak pernah melawan. Di rumah, ia juga sering diajari cara melukis yang membuat Xiaomu salah mengartikan perhatian yang diberikan oleh Yawang kepadanya. Di saat malam, setelah mereka pulang sekolah, Yawang sangat bersedih karena mengetahui setelah mereka lulus nanti, Xiao Tian akan meninggalkannya. Karena Xiao Tian sendiri akan melanjutkan cita-citanya menjadi tentara militer. Hari perpisahan mereka pun tiba dan Xiao Tian pergi meninggalkannya. Dengan sangat bersedih, Yawang berteriak ia akan menunggunya kembali. Singkat cerita,
Ia yang telah lulus sekolah sekarang berhasil memasuki suatu universitas. Tentu saja Xiaomu memberikan surprise kepadanya. Namun tetap saja wajah Xiaomu tidak pernah tersenyum kepada siapapun, termasuk kepada Yawang. Lalu Yawang mengajaknya untuk nonton bioskop jam 6 sore. Tentu saja Xiaomu mengiyakan ajakan tersebut. Di saat sore, terlihat Xiaomu menunggu Yawang datang di sana karena sebelumnya mereka sudah janjian akan ke bioskop. Namun ia tiba-tiba patah hati setelah mendengar Yawang saat ini sedang bersama Xiao Tian. Tentu saja ia marah dan langsung mematikan HP-nya. Yawang ternyata lupa akan janjinya yang sudah ia buat bersama Xiaomu. Terlihat ia sebenarnya ingin memberikan Yawang sebuah kalung, namun ia mengurungkan niatnya itu. Di sini Xiao Tian sudah kembali, namun hanya sehari karena besoknya ia akan bertugas kembali. Di sekolah, banyak wanita yang tertarik kepadanya. Namun Xiaomu dengan sikap dinginnya menolak cinta dari wanita-wanita yang mendekatinya. Keesokan paginya, terlihat Xiao Tian pergi dengan ayahnya karena ia harus bertugas kembali. Waktu pun berlalu sangat cepat hingga tak terasa Yawang telah mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dan Xiaomu selalu mengantarnya pergi bekerja. Di hari pertamanya bekerja, ia disuruh untuk mengambil hasil desain di sebuah perusahaan. Saat ia tiba di perusahaan itu untuk mengambil desain tersebut, Yawang bertemu dengan seorang pimpinan yang bernama Wairan. Namun sikap Wairan ini sangat kurang ajar kepadanya, yang membuat Yawang dengan cepat pergi dari sana. Di tempat kerja, lagi-lagi Yawang diganggu oleh Wairan yang mencoba mengantarnya pulang. Di perjalanan, Wairan sangat bersikap kasar kepadanya. Ia juga selalu diikuti oleh Wairan. Tentu saja ia marah dengan tindakan tersebut. Wairan yang bersikap kasar kepadanya dihentikan oleh Xiaomu dan langsung membawa Yawang pergi dari sana. Sesaat, pandangan Xiaomu sangat tajam kepada Wairan. Di saat malam, Yawang dan rekan kerjanya sedang berpesta di sebuah villa. Sedangkan dirinya asik berteleponan dengan Xiao Tian. Setelah selesai teleponan, ia tak sengaja bertemu dengan Wairan yang sedang mandi. Rupanya, pesta tersebut sengaja diadakan oleh Wairan dan villa itu juga merupakan miliknya. Ia merencanakan itu semua supaya bisa bertemu dengan Yawang. Di saat Yawang ingin pergi, Wairan justru menolaknya ke kolam renang. Alhasil, ia pun pulang dengan pakaian yang basah. Namun Wairan tak kapok-kapoknya mengganggu Yawang saat itu yang hendak pulang. Ia mengatakan ia tak peduli kalau Yawang sudah punya pacar, karena apapun yang ia mau semuanya harus terpenuhi. Di saat mereka sedang cekcok, tiba-tiba Yawang hampir saja tertabrak oleh mobil. Namun Xiaomu tiba-tiba berada di sana dan berhasil menyelamatkannya. Tapi sialnya, Xiaomu sendirilah yang menjadi korban. Yawang sangat histeris melihatnya terkapar di jalan. Entah keajaiban apa, justru Xiaomu berhasil bangkit dan tidak kenapa-kenapa. Sesaat ia mengatakan kepada Wairan untuk tidak usah lagi mendekati atau mengganggu Yawang. Apabila Wairan melanggar peringatannya, ia tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Ancaman itu pun dianggap main-main oleh Wairan. Saat sedang mengobati lukanya, Yawang tak sengaja melihat sebuah kalung. Ia pun mengira kalau kalung itu dibeli oleh Xiaomu untuk diberikan kepada wanita di sekolahnya. Padahal yang sebenarnya, kalung itu merupakan hadiah untuk Yawang yang belum sempat Xiaomu berikan. Rupanya di saat dulu, Xiaomu tak sengaja melihat Yawang yang sempat mengatakan ingin memiliki kalung tersebut. Ia pun berinisiatif membeli kalung itu, yang dimana nanti ia akan memberikan kepadanya. Di saat rebutan kalung, mereka tak sengaja saling tindih di atas kasur. Xiaomu mencoba menciumnya, namun dihentikan oleh Yawang. Sesaat, Xiaomu menyatakan isi hatinya kalau saat ini ia menyukai Yawang. Ia pun memakaikan kalung itu ke lehernya. Yawang hanya bisa diam tanpa berkata apa-apa. Singkat cerita, Xiao Tian telah kembali dan menemui Yawang. Di sana, Xiao Tian memberikan sebuah cincin lamaran dan berjanji akan menikahinya. Yawang begitu bahagia setelah menerima cincin tersebut. Saat sedang bermain basket, ia mendapatkan telepon dari Yawang yang mengajaknya makan bersama dengan Xiao Tian karena besok Xiao Tian akan pergi.
Mendengarkan hal itu, Xiaomu justru mematikan teleponnya karena ia sangat cemburu melihat kedekatan Yawang dengan Xiao Tian. Ia pun melampiaskan kekesalannya di ring basket. Singkatnya, Yawang menghadiri pesta yang diadakan oleh bosnya. Rupanya, Wairan ini merupakan anak dari bos di tempat ia bekerja. Sesaat, Wairan membawa minuman yang diberikan kepada pelayan di sana untuk diberikan kepada Yawang dan teman-temannya. Ternyata, minuman itu sudah dicampuri sebuah obat. Tentu saja, Yawang setelah meminum air itu, ia langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Wairan dengan sifat biadabnya langsung membawanya ke dalam kamar dan ia letakkan di kamar mandi. Di sini, Wairan tanpa basa-basi langsung memperkosanya. Yawang mencoba melawan, namun semuanya itu sudah terlambat. Sekarang, ia terlihat sangat trauma atas kejadian tadi. Ia merasa hidupnya sudah tak ada artinya lagi. Lalu, Xiaomu datang menghampirinya. Ia pun membawa Yawang kembali ke rumah. Namun di sini ia bersikap aneh yang membuat ibunya menjadi curiga. Di kamar mandi, ia masih trauma setelah melihat bak mandi di sana. Ia selalu terbayangi dirinya yang sudah diperkosa. Orang tuanya tentu saja menyadari kalau anaknya habis diperkosa oleh seseorang karena tingkah Yawang terlihat sangat depresi. Xiaomu yang tahu kalau pria yang sudah memperkosanya adalah Wairan, ia dengan penuh dendam langsung pergi menemui Wairan. Ia pun pergi dengan sebuah mobil. Yawang mencoba menahannya, namun tidak berhasil. Di sini, Xiaomu sebelumnya sempat berkata, apabila Wairan berani menyakiti Yawang, ia sendiri yang akan membunuhnya. Dengan penuh dendam dan amarah, ia memasuki kantor tersebut dan menemui Wairan. Tanpa basa-basi, ia langsung menodongkan pistol di hadapannya. Dan tiba-tiba, bunyi tembakan terdengar. Yawang berlari menghampirinya, namun semuanya terlambat. Xiaomu sudah membunuh Wairan di sana. Sesaat, Xiaomu mengatakan kepada Yawang untuk jangan menangis lagi. Ia akan membunuh siapapun orang yang mencoba menyakitinya. Terlihat polisi sudah tiba di sana. Sekarang Xiaomu telah menjadi buronan, dan ia pun selalu berpindah-pindah tempat supaya tidak tertangkap. Kampretnya di sini, Wairan ternyata masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh dokter di rumah sakit. Singkat cerita, Yawang diinterogasi oleh polisi karena di tempat kejadian pembunuhan ia berada di sana. Namun ia tetap tak mau buka mulut dan memilih untuk diam. Tak terasa, 2 bulan telah berlalu dan perut Yawang kian membesar. Ia pun melepaskan cincin pemberian dari Xiao Tian. Di rumah sakit, ia memberikan hasil ronsen kandungannya kepada ayah Wairan. Ayah Wairan mengatakan kalau Yawang harus tinggal bersamanya hingga anak yang dikandungnya keluar. Karena bagaimanapun juga anak itu adalah anak Wairan. Dan ayah Wairan mau Yawang saat ini harus menikah dengan anaknya. Di sisi lain, Xiao Tian datang menemui orang tua Yawang. Namun ia malah mendapatkan berita yang tak mengenakan. Dan ia sekarang tahu kalau Yawang, pacarnya ini sudah diperkosa oleh Wairan. Ia mengatakan tak peduli apapun yang terjadi kepada Yawang, ia akan tetap mencintainya dan menikahinya. Terlihat Wairan dibawa menggunakan mobil ambulan, dan Yawang dipaksa untuk ikut bersama mereka. Tapi tiba-tiba Xiaomu datang sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Ia mengatakan siapapun yang berani membawa Yawang, ia akan membunuh mereka semua. 就算一辈子烂在牢里面。小波，不要！走啊！ Singkatnya, ia membawa Yawang ke sebuah tempat aborsi karena ia mau Yawang menggugurkan anak di kandungannya.
Xiao Mu menyuruhnya bukan tanpa alasan. Apabila anak dikandungnya itu lahir, tentu saja Yawang akan merasa tersiksa seumur hidupnya karena harus membesarkan anak dari Wei Ran. 那就坐牢，最多就关7、8年，就是毁了3个人的一生。我还有这个小孩。 Di saat malam, Xiao Tian menghampiri Wei Ran. Ia mengatakan kalau saja ia bukan seorang tentara, sudah pasti saat ini ia akan membunuhnya. Namun sikap Wei Ran sangat tak bersalah. Hal itulah yang membuat Xiao Tian menghajarnya di tempat. Ia berjanji akan menghancurkan hidup dan kebahagiaan Wei Ran. Xiao Tian merasa kesal bercampur sedih. Ia pun berteriak di bawah gurunan hujan yang sangat deras. Singkatnya, anak yang dikandung Yawang sudah digugurkan. Sambil menangis, ia meminta maaf kepada Xiao Mu. Sesaat, kalung pemberian Xiao Mu ia patahkan menjadi 2 bagian. Satu bagian ia kalungkan ke Xiao Mu, dan satu bagian lagi ia pakai. Di saat Yawang sudah tidur, Xiao Mu menciumnya dan mengucapkan salam perpisahan. Keesokan paginya, ia mendapatkan surat yang ternyata Xiao Mu sudah pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan dirinya. Di dalam pesan tersebut mengatakan kalau Xiao Mu sangat mencintai dirinya. Ia tahu saat ini ia tak bisa menggantikan posisi Xiao Tian di hatinya. Maka dari itu ia memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi atas tindakan yang sudah ia perbuat. 你都把我当成你的亲弟弟，不可能取代小田哥在你心中的位置。愿意随时在你需要的时候出现。所以亚王，请不要和我说对不起，我爱你。 Singkatnya, Wei Ran akhirnya didakwa atas pemerkosaan yang dilakukannya kepada Yawang. Namun ia justru tersenyum yang membuat orang tua Yawang sekaligus Xiao Tian geram kepadanya. Ia pun dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Lalu terlihat Yawang memutuskan hubungannya karena di sini ia tak mau Xiao Tian mendapatkan wanita seperti dirinya. Ia menyuruh Xiao Tian mencari wanita yang lebih baik darinya. Xiao Mu juga mendapatkan hukuman 7 tahun penjara karena sudah merencanakan pembunuhan. Singkatnya, ia didatangi oleh Yawang. Terlihat kalung pemberian Xiao Mu masih melekat di lehernya. Sambil menangis, Yawang mengatakan akan menunggu Xiao Mu kapanpun karena ia juga menyadari saat ini ia mencintainya. Saat di rumah, Xiao Tian melihat kedua orang tua Yawang menangis. Ia pun menyadari kalau saat ini Yawang telah pergi dari sana. Ia pun dengan cepat pergi menyusul Yawang, yang saat itu ia telah berada di kereta dan hendak pergi. Di sini, Yawang melepaskan Xiao Tian agar Xiao Tian bisa menemui kebahagiaannya dengan wanita lain. Ia sengaja pergi agar bisa menunggu Xiao Mu keluar dari penjara, dan ia juga berjanji akan menunggu Xiao Mu kapanpun itu. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.